Daihatsu telah memalsukan hasil uji tabrak pada beragam model kendaraannya. Pada 20 Desember 2023, Komite Independen menyatakan ada 174 kasus kecurangan yang sudah dilakukan. 143 kasus manipulasi pernyataan resmi, 28 kasus pelanggaran modifikasi, dan 3 kasus manipulasi data asli. Ngerinya, praktek kecurangan ini disebut sudah dilakukan sejak 1989. Kok bisa ya? Ada apa dengan Daihatsu? Siapa yang salah? Lalu, bagaimana masa depan Daihatsu dan Toyota yang ikut terseret skandal ini? Yuk kita cari tahu. Pada bulan April tahun 2023, sebuah laporan internal di Daihatsu mengungkap adanya sesuatu yang tidak wajar pada aplikasi pengajuan persetujuan hasil uji tabrak samping. Manajemen Daihatsu kemudian membentuk komite independen untuk melakukan investigasi. Gak lama kemudian, hasil investigasi itu diungkap dan Daihatsu jujur mengakui bahwa telah terjadi pemalsuan hasil uji tabrak untuk 4 model produknya. Daihatsu admitted in April this year that it had inappropriately modified part of the door and side collision safety test for 4 models for overseas sales. Pemalsuan telah mengorbankan 88.000 kendaraan yang diproduksi di Thailand dan Malaysia pada tahun 2022 dan 2023. Hasil investigasi tersebut juga mengungkap bahwa pemalsuan dilakukan oleh pekerja yang bertanggung jawab melakukan pengetesan. Mereka telah memodifikasi unit prototipe yang akan diuji tabrak sedemikian rupa sehingga hasilnya berbeda dari spesifikasi mobil yang akan diproduksi secara massal. Kita jadi penasaran kenapa mereka sampai nekat melakukan pemalsuan. Ternyata gara-gara mereka khawatir hasil uji tabraknya gagal. Karena kalau sampai gagal, maka mereka nggak bisa memenuhi target pengembangan dan target penjualan. Hal ini memicu investigasi menyeluruh oleh Komite Independen pihak ketiga, yang anggotanya terdiri dari mereka yang nggak punya kepemilikan pada perusahaan. Pada tanggal 19 Mei 2023, Daihatsu mengaku kembali bahwa mereka sudah melakukan kecurangan di dalam proses sertifikasi uji tabrak samping yang menggunakan tiang atau pole side collision test. Untuk Daihatsu Rocky HEV dan Toyota Race HEV atau Hybrid Electric Vehicle. Menurut Komite Independen, ujian tabrak samping seharusnya dilakukan pada sisi kanan dan kiri mobil yang diuji. Nah, pada Juli 2021, pengujian yang didampingi oleh para saksi hanya dilakukan pada sisi kiri. Sedangkan sisi kanan nggak diuji. Alasannya karena nggak ada waktu lagi untuk menguji ulang, sehingga dibuatlah laporan seolah-olah hasil uji sisi kiri sama dengan sisi kanan, supaya kendaraan bisa cepat lulus sertifikasi uji. Terakhir pada 20 Desember 2023, Komite Independen merilis laporan investigasi terbarunya. Hasilnya mengejutkan bahwa sebetulnya ada 174 kasus kecurangan yang serupa. Terdiri dari 143 kasus manipulasi pernyataan resmi, 28 kasus pelanggaran modifikasi, dan 3 kasus manipulasi data asli. Pemalsuan ternyata sudah dimulai sejak tahun 1989 dan sejak tahun 2014 jumlah kasusnya semakin bertambah. Total ada 64 model yang terlibat dalam skandal ini, termasuk model yang sudah berhenti diproduksi dan 3 mesin. Dari jumlah itu, sebanyak 22 model merupakan merek Toyota, sedangkan sisanya adalah merek Daihatsu, Subaru, dan Mazda. Pemalsuan tidak hanya melibatkan mobil yang diproduksi di luar negeri, melainkan juga di Jepang. Itu sebabnya nggak lama kemudian pemerintah Jepang turun tangan. Pada Desember 2023, Kementerian Transportasi mulai menginspeksi kantor pusat anak perusahaan Toyota tersebut. Sampai video ini dibuat, proses investigasi masih terus berlangsung. Skandal ini terbongkar berkat laporan dari karyawan yang tidak setuju dengan cara kerja perusahaan. Hal itu mengindikasikan bahwa masalah ini bisa jadi lebih dari sekedar kesalahan seorang individu karyawan. Manipulasi yang melibatkan banyak model mobil dan lintas departemen menunjukkan bahwa ini adalah masalah yang luas dan juga kompleks. Ada dugaan bahwa berbagai faktor ikut berkontribusi. Mulai dari tekanan atasan untuk bekerja lebih cepat, juga penghematan biaya, kontrol yang lemah, kurangnya keterbukaan, budaya perusahaan termasuk regulasi yang tidak ketat. Hingga juga kurangnya dukungan bagi pelapor kecurangan. Kesemua itu tentu berperan hingga terjadinya skandal ini. Dari laporan investigasi terungkap adanya budaya perusahaan di Daihatsu yang kurang menghargai masukan karyawan. Saat karyawan mengajukan keluhan atau laporan, seringkali mereka diabaikan atau bahkan diperlakukan secara buruk.
Panel ahli dari komite independen menyimpulkan masalah yang berlangsung bertahun-tahun itu sebagian karena jadwal pengembangan produk yang sangat ketat. Karyawan perlu mengurangi jumlah kendaraan yang rusak dan memotong biaya. Maka mereka menghadapi tekanan besar untuk sukses dalam uji tabrak pada percobaan pertama. Tidak ada ruang untuk kegagalan, kata Makoto Kayami, anggota komite independen kepada wartawan. Makoto juga menjelaskan bahwa skandal Daihatsu terjadi karena para manajer kurang memiliki keahlian yang memadai. Apalagi lingkungan kejadi raksasa otomotif itu dirasa tidak transparan. Jika ada kecurangan atau penipuan, nah hal itu jadi sulit untuk bisa terdeteksi. Sejak skandal itu terungkap, Daihatsu segera menghentikan pengiriman produknya dan menangguhkan operasi pabrik sampai Januari 2024. Daihatsu juga terpaksa mengeluarkan tambahan biaya besar untuk meneruskan investigasi dan melakukan kembali uji keselamatan untuk berbagai model produknya. Analis senior Tokai Tokyo Research Institute, Seiji Sugiura, seperti dikutip Nikkei Asia, mengatakan, tergantung pada skala kompensasi, kerugian Daihatsu dapat mencapai 100 miliar yen atau lebih. Skandal ini berimbas juga pada Toyota. Menurut Reuters, skandal ini berpotensi menodai reputasi Toyota dalam hal kualitas dan keamanan. Kita tahu di tahun 2016 Toyota mengakuisisi seluruh saham Daihatsu dan menjadikannya anak perusahaan. Meskipun Daihatsu tetap mempertahankan identitas brand dan fokus mengembangkan produknya sendiri. Walaupun terimbas, efek skandal ini ternyata untuk Toyota diperkirakan dampaknya nggak terlalu besar. Analis otomotif Nomura Masataka Konugimoto mengatakan bahwa dampak terhadap pendapatan Toyota mungkin akan terbatas. Menurutnya kalau produksi dihentikan sebulan itu nilainya sama dengan 120.000 unit mobil dan itu hanya akan mengurangi pendapatan Toyota sebesar 240 miliar yen atau setara 1,68 miliar US dollar. Lumayan banyak juga sih. Nasib berbeda dialami oleh para pemasok Daihatsu karena mereka akan terkena dampak finansial yang lebih besar. Ada 8.316 perusahaan pemasok di Jepang yang telah menghasilkan 2,21 triliun yen terhadap penjualan tahunan Daihatsu. Sementara itu, Wakil Presiden Eksekutif Daihatsu, Hiromasa Hoshika, mengatakan bahwa penangguhan pengiriman akan mempengaruhi bisnis Daihatsu di luar negeri, termasuk pada operasional mereka yang berpusat di Malaysia dan juga di Indonesia. Di tengah jalannya investigasi, Daihatsu dan Toyota bergerak cepat. Mereka mengambil langkah-langkah penting seperti menarik kembali produk yang bermasalah, melakukan perbaikan yang diperlukan, dan memperketat aturan internal mereka. Semua itu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan. Gonjang-ganjing skandal Daihatsu di Jepang ternyata nggak terlalu ngefek di Indonesia. Ini karena pemerintah kita belum mengadopsi standar keselamatan kendaraan yang ketat. Jadi ketika di Jepang Daihatsu dianggap sudah melanggar, di Indonesia belum tentu karena regulasinya berbeda. Pengamat otomotif James Luhulima melihat persoalan ini sebagai sebuah situasi yang rumit. Kita tidak memiliki standar keselamatan yang jelas. Negara lain sudah menerapkan standar, tapi pemerintah kita belum memberikan aturannya. Begitu katanya. Maka ketika pemerintah Jepang bisa bertindak tegas terhadap Daihatsu, produsen mobil di Indonesia nggak bisa dikenai sanksi. Di pihak lain, fokus masyarakat kita masih berkutat pada soal harga dan bukan di fitur keselamatan. Padahal mobil yang lebih murah cenderung punya fitur keselamatan yang lebih sederhana. Fenomena ini dilihat James sebagai sebuah dilema. Dia mengatakan di satu sisi pasar otomotif kita beragam, dari yang termurah hingga termahal. Di sisi lain, kemampuan beli konsumen juga berbeda. Sejauh ini yang sudah diatur ketat cuma soal standar emisi Euro 4. Nggak heran kalau kemudian Taufik Bawazir, Direktur Jenderal Ilmate Kementerian Perindustrian, menegaskan bahwa kasus Daihatsu di Jepang tidak mempengaruhi produksi Daihatsu di Indonesia. Pendapat serupa juga disampaikan Bob Azam, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. Menurut Bob, proses produksi di Indonesia berbeda dengan di Jepang, sehingga negeri kita tidak terpengaruh oleh masalah tersebut. Meskipun begitu, Bob menegaskan bahwa kualitas dan keselamatan produk tetap menjadi prioritas. Sementara itu, Andri Satrio dari Indef mengingatkan, kasus di Jepang hendaknya menyadarkan kita tentang pentingnya mengutamakan kepentingan dan keselamatan konsumen. Dia berpandangan industri harus meningkatkan tanggung jawab untuk memastikan adanya perlindungan konsumen. Meskipun Toyota di Indonesia sudah menjamin produknya aman, tetap saja Andri menekankan tentang perlunya dilakukan investigasi supaya keselamatan dan standar produksi mobil di tanah air dijamin. Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menyerukan hal yang sama.
Menurutnya, pemerintah harus memastikan keamanan dan keselamatan konsumen di Indonesia. Tulus juga mengkritik kebijakan pemerintah yang kembali membuka keran ekspor tanpa investigasi yang memadai. Dia mengingatkan, jangan sampai fokus pada bisnis dan ekonomi membuat kita lupa pada perlindungan konsumen. Budaya korporasi yang tertutup, ketakutan terhadap gagalnya uji tabrak, serta kekhawatiran tidak tercapainya target telah menggoda orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk mengambil jalan pintas. Dan ketika terungkap, tercorenglah reputasi perusahaan dan terganggulah aktivitas operasional. Di sisi lain, sudah menanti kerugian finansial serta tuntutan hukum. Skandal Daihatsu terungkap berkat peran kunci whistleblower. Dialah individu yang melaporkan aktivitas ilegal, tidak etis, dan kesalahan yang terjadi di dalam organisasi. Bisa jadi dia adalah karyawan, mantan karyawan, atau anggota organisasi lain yang memiliki akses ke informasi internal. Mereka mengungkapkan informasi tersebut ke pihak berwenang atau ke publik dengan harapan agar kemudian dilakukan penyelidikan atau perbaikan. Keberadaan para whistleblower memang penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan praktek tidak sehat lainnya. Maka mereka perlu dilindungi oleh undang-undang untuk mencegah pembalasan dari pihak perusahaan. Skandal Daihatsu mengajarkan kita tentang pentingnya sistem dan mekanisme whistleblower yang baik serta ketegasan untuk melindungi mereka yang berani berbicara. Fenomena ini menegaskan bahwa perusahaan mesti meletakkan urusan etika dan keselamatan di atas segalanya. Perusahaan harus menyeimbangkan tujuan bisnis dengan praktik tata kelola yang baik. Terkait Indonesia, apakah karena masyarakat Indonesia lebih mementingkan harga murah daripada fitur keamanan yang baik, lalu kemudian kita layak mengabaikan isu ini? Apakah karena tidak adanya aturan standar keamanan oleh pemerintah, lalu kasus ini jadi nggak relevan? Ya jelas enggak ya, karena masalahnya bukan di situ. Inti dari skandal Daihatsu bukan di situ. Inti masalahnya ada pada tindak kebohongan yang dilakukan perusahaan. Apakah itu dilakukan oleh individu karyawan atau oleh manajemen? Kalau memang produk kita punya standar keamanan yang terbatas, ya nggak apa, sampaikan aja apa adanya. Biarkan konsumen yang memilih. Kalau mereka bersedia menerima kondisi itu demi untuk mendapatkan harga yang lebih murah, maka fine, silakan beli, everybody happy. Nah, yang nggak boleh adalah berbohong atau menutupi kebohongan pihak lain demi memperjuangkan kepentingan bisnis kita sendiri. Konsumen kita itu semakin cerdas, mereka semakin kritis, semakin mementingkan etika. Jangan anggap mereka bodoh. Jangan berpikir mereka akan diam hanya karena Anda sodorkan barang murah. Dan yang paling penting, jangan pernah meludah di sumur sendiri.